Halo, selamat berjumpa lagi di kelas bahasa. Kali ini kita akan membahas tentang teks biografi. Kita akan berbicara tentang pengertian, ciri, dan struktur dari teks biografi. Harapannya, setelah belajar materi ini, Anda dapat memahami tentang teks biografi. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang teks biografi, kita melihat dulu kedudukan teks biografi dalam wacana. Kita mengenal narasi. Ya, narasi merupakan suatu cerita ulang. Nah, teks biografi ini sebenarnya juga masuk dalam narasi. Tapi kita lihat di mana letak biografi. Narasi bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang narasi imajinatif dan narasi objektif. Narasi imajinatif mungkin kita bisa menyebutkan beberapa contohnya yang tidak asing di telinga kita. Kita mengenal novel, cerpen, dan sebagainya. Novel, cerpen, dan sebagainya itu masuk dalam narasi imajinatif. Sedangkan biografi dan autobiografi merupakan narasi objektif. Dari bagian ini kita bisa menyimpulkan bahwa teks biografi merupakan teks narasi objektif karena ditulis sesuai dengan fakta dan data. Setelah kita melihat bagian tadi, kita akan melihat pengertiannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Riwayat hidup seseorang yang ditulis dalam sebuah teks biografi biasanya bukan sembarangan orang, melainkan kisah tentang sosok atau tokoh yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan dan masyarakat, baik itu berpengaruh dalam sosial, kehidupan budaya, politik, kesehatan, dan sebagainya. Yang jelas tokoh ini memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya, baik itu secara lokal, nasional, maupun internasional. Maka dapat kita simpulkan bahwa teks biografi adalah kisah perjalanan hidup seorang tokoh yang berpengaruh di masyarakat, baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Lalu bagaimana ciri-ciri dari teks biografi? Yang pertama, teks biografi ini berisi tentang kisah perjalanan dan pandangan hidup seseorang. Yang kedua, terdapat tokoh, latar, dan peristiwa. Yang ketiga, ditulis secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Yang keempat, disusun berdasarkan fakta, data, dan kejadian yang benar-benar dialami oleh tokoh. Jadi betul-betul menggambarkan sejarah dari tokoh yang dituliskan tersebut. Dan yang terakhir, kelima, teks biografi ini memiliki tujuan memberikan inspirasi, pelajaran hidup, dan motivasi bagi pembacanya. Harapannya, dengan membaca pengalaman hidup dan pergulatan hidup tokoh yang diceritakan itu, pembaca terinspirasi. Lalu bagaimana struktur teks biografi? Baik. Struktur teks biografi terdiri dari 3 hal pokok, yaitu orientasi, kejadian penting atau peristiwa, dan reorientasi. Nah, apa itu orientasi? Orientasi ini berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Informasi yang dimaksud berkaitan dengan siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Lalu, kejadian penting atau peristiwa ini berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu, yang meliputi kejadian penting yang dialami tokoh. Dalam bagian ini pula, disertakan komentar-komentar penulis pada beberapa bagian. Ada beberapa pendapat penulis menanggapi dari peristiwa yang ada.
namun tidak lepas dari fakta dan data yang ada. Lalu yang terakhir adalah reorientasi. Reorientasi berisi tentang komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional atau boleh ada, boleh tidak. Untuk memperjelas di bagian struktur teks biografi, yuk kita simak contoh berikut. Nah, ini adalah biografi tentang tokoh Hamka. Silahkan disimak baik-baik. Hamka adalah seorang sastrawan Indonesia dan ulama. Selain sebagai sastrawan, ia juga dikenal sebagai ulama, ahli filsafat, dan aktivis politik. Hamka adalah singkatan dari nama lengkapnya, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Hamka lahir pada tanggal 16 Februari 1908 di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat. Ayahnya adalah Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, seorang ulama Islam yang sangat terkenal di Sumatera dan pendiri Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Sedangkan ibunya adalah Siti Sahiyah Tanjung. Perceraian orang tuanya menyebabkan Hamka sudah harus berpisah dengan ibunya pada saat usianya baru menginjak 6 tahun. Nah, paragraf ini merupakan contoh dari orientasi. Untuk meningkatkan pengetahuannya, pada tahun 1924, Hamka merantau ke Pulau Jawa. Mula-mula ia ke Yogyakarta, Surabaya, lalu Pekalongan. Selama di Pulau Jawa, Hamka mendapat pengetahuan tentang pergerakan Islam dari Hos Cokroaminoto, Haji Fakhrudin, Raden Mas Suryo Pranoto, dan S.T. Mansur. Hamka hanya setahun tinggal di Pulau Jawa. Pada tahun 1925, ia kembali ke Padang Panjang dan mulai mencoba menjadi seorang pengarang. Hasilnya, lahir setahun kemudian sebuah novel berbahasa Minangkabau yang berjudul Si Sabariyah yang terbit pada 1926. Ini adalah contoh dari peristiwa. Belakangan, ia mendapat sebutan Buya, berasal dari bahasa Arab Abi atau Abuya, yang berarti ayahku. Sebuah panggilan yang ditujukan untuk seorang yang dihormati. Ia juga dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia setelah dikeluarkannya Kepres nomor 113 TK tahun 2011 pada tanggal 9 November 2011. Saya harap contoh sederhana ini dapat memberi gambaran tentang sebuah teks biografi yang utuh. Akhirnya, terima kasih, selamat belajar, dan tetap semangat. Salam Indonesia.